Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Walau saya tahu banyak kita pasti masih tercekam oleh suasana COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah. Tetapi biar itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memperingati kebangkitan Tuhan kita. Bahagia kita oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan musuh manusia yang terbesar, yakni kematian. Saya mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan batin kita, memasuki ibadah yang khusus kebangkitan Tuhan kita. Amin. Saudara, kita awali dengan sebuah lagu yang menceritakan Kristus Tuhan telah bangkit. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Saudara bebas dapat menyanyi dengan duduk atau saudara dapat bangkit berdiri untuk menghormati Dia. Kristus Tuhan telah bangkit. Kepala masuk dalam doa. Tuhan, dari dalam hati kami berseru puji haleluya. Terima kasih oleh karena Engkau telah hadir dalam sejarah manusia. Engkau bergumul sebagai manusia. Bahkan selayaknya kami manusia biasa, Engkau gentar ketika salib ada di hadapan-Mu, ketika dengan kematian Engkau harus berhadapan. Namun kami bersyukur
ketaatanmu dilanjutkan dengan kemenangan atas kematian. Hari ini kami memperingati kebangkitanmu. Dan biar hari ini Engkau membangkitkan iman kami untuk optimis memandang hari depan. Oleh karena harapan kami terletak padamu, Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini. Hadirlah dengan cara yang khusus, baik dalam ruangan ibadah ini maupun juga di setiap rumah-rumah yang menyaksikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara, pada hari ini pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 hingga 20. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat 20. Demikian bunyinya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin, saudara. Marilah kita sambut pembacaan kitab suci tadi dengan lagu yang berjudul Kristus Bangkit. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya. Yesus Tuhan, hari mulia bangkit mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Dia bangkit, dia bangkit, haleluya, dia bangkit. Laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka. Yesus Tuhan, dari kubur ia bangkit mengalahkan kuasa iblis.
bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Allah berdaya, Tuhanku Yesus, kalahkan kuasa maut, Yesus Tuhan. Dari kubur ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit, mengalahkan kuasa gelap, dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Kita ulangi, dari kubur ya bangkit, dari kubur ya bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit, mengalahkan kuasa gelap, dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Saudara, marilah kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Tuhan, di hari yang memberikan pengharapan besar bagi manusia, kami teringat dengan situasi di mana kami berada. Banyak hati menjadi kecut, hilang harapan, takut, khawatir. Bapa, biar peringatan Paskah pada hari ini sungguh membangkitkan hati semua umat-Mu, membangkitkan hati semua orang yang percaya kepadamu, beriman Tuhan, bahwa Engkau masih adalah penguasa sejarah. Apa yang sedang berlangsung saat ini tidak di luar dari kontrol-Mu Tuhan, melainkan berada di dalam kontrol-Mu. Berikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang sedang meratap, harapan untuk mereka yang sedang putus asa. Kami berdoa Tuhan tetap untuk para saintis yang bekerja keras untuk menemukan vaksin. Tuhan berkati mereka, biar kiranya ilmu pengetahuan terbuka di kepala mereka, menolong mereka untuk menemukan vaksin yang dapat menyudahi coronavirus ini. Kami berdoa untuk para dokter, untuk para perawat, untuk pekerja-pekerja di rumah sakit Tuhan, yang merupakan pahlawan-pahlawan kami. Tuhan, lindungi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka Tuhan dari terpapar oleh karena virus ini. Bukan hanya mereka, tetapi istri, suami, anak, orang tua mereka di rumah yang mungkin melepas dengan rasa takut. Tuhan, sertai mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang tanpa kami ketahui juga mungkin terpapar atau terkena imbas dari coronavirus ini. Dikurangi jam kerjanya atau kehilangan jam kerja, kehilangan pekerjaan. Engkau kiranya menghampiri mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka, menjamah mereka. Dan biar kuasa-Mu, kebangkitan-Mu bekerja di dalam hati mereka. Terakhir Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Gubernur California di sini. Bapa, beri hikmat kepadanya untuk mengambil keputusan yang tepat. Beri hikmat kepada jajarannya juga untuk melanjutkan apa yang sudah dianggap baik untuk state ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian solo dari Ibu Esther. Kami persilakan.
Mazmur 40 ayat 6 mengatakan, Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. The risen Lord, who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow the knee and worship you alone, and worship you Terima kasih Bu Esther untuk pujiannya bagi kemuliaan Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di sini maupun juga yang sedang mengikuti ibadah pada pagi ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur di hari penting ini walaupun kita kurang leluasa harus lebih banyak diam di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa hari-hari, tapi kita diberikan kesempatan pagi ini merayakan hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang juga merupakan kemenangan kita sebagai orang yang percaya. Saudara, tentu tahu kalau peristiwa daripada kebangkitan Yesus dicatat di dalam 4 Injil, bukan? Tapi apakah saudara tahu kecuali di dalam 4 Injil ada juga buku lain mencatat mengenai peristiwa kebangkitan Yesus dan juga membahasnya? Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi di mana Tuhan menyatakan kemenangan atas kematian dan maut. Hari ini kami boleh mengingat kembali dan merayakannya kembali. Walaupun di dalam suasana yang berlainan dan juga keterbatasan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini.
Kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kami, memberikan kami semangat, membangun kami, mendorong kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berjuang untuk bangkit dari segala keterperoksokan kami, dari segala keberdosaan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sudah bangkit, yang sudah menang, sehingga memberikan kami kemenangan itu. Untuk itu biarlah Tuhan berbicara, karena setiap kami siap untuk menyambut, menerima, dan melaksanakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, seperti yang tadi kita sudah baca di 1 Korintus pasal yang ke-15, disitulah Rasul Paulus membahas mengenai kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Yesus telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan yang paling penting, akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah jemaat, kalau Tuhan Yesus yang mati di salib 3 hari yang lalu, disaksikan begitu banyak orang dari berbagai kalangan, lalu menampakkan diri kepada begitu banyak orang seperti yang tadi kita sudah baca, maka itu artinya apa? Artinya dia itu hidup, artinya dia itu sudah bangkit dan hidup kembali, bukan? Nah inilah satu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dicatat di dalam sejarah, sehingga ini adalah suatu kebenaran. Kalau Yesus memang bangkit, artinya kuburnya kosong, tidak ada mayatnya di situ. Tapi buat sementara orang seperti yang kita tahu juga, mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus, mereka menolaknya. Dan mereka punya teori. Teorinya apa? Yesus tidak benar-benar mati, tapi dia cuma pingsan. Mungkin saudara pernah dengar akan hal ini, bukan? Jadi begitu dia sadar pada waktu malam hari, dia menyelinap dan keluar diam-diam dari kuburannya. Lalu teori yang lain, murid-murid datang ke kuburannya. Lalu dia mengambil atau mencuri mayat Tuhan Yesus, gurunya itu. Nah saudara, inilah kedua teori yang umum yang beredar dari zaman ke zaman, bahkan diperdebatkan juga sampai sekarang ini. Nah terus terang saudara sekalian, teori-teori yang dua itu buat saya, atau saya percaya juga buat kita semua, itu terlalu lemah, bukan? Kenapa? Coba kita pikir, seandainya Yesus benar-benar pingsan, lalu dia memang bangun lagi, bagaimana mungkin dia bisa menyelinap keluar daripada kuburannya? Karena di situ toh bukan hanya tertutup oleh batu kuburannya, tapi juga ada pasukan Romawi yang menjaganya. Begitu juga sama, bukan? Bagaimana mungkin murid-murid pada malam hari itu, atau ya mungkin siang hari, atau pada waktu pagi hari atau sore hari, datang dan mencuri akan mayat daripada Tuhan Yesus. Saudara, menurut penafsiran, batu yang menutup lubang kubur daripada Tuhan Yesus itu sekitar 2-4 ton, ya kurang lebih 6.000 pound. Bagaimana murid-murid bisa mendorong batu yang begitu berat? Jangan-jangan sebelum mereka sampai di situ sudah diusir atau ditangkap oleh para tentara yang menjaga di situ, bukan? Lebih-lebih lagi, coba kita pikirkan, itu murid-murid yang malam sebelumnya ketika Yesus ditangkap dan diadili sudah lari kocar-kacir, ketakutan. Ngumpet di mana kita tidak tahu. Apa mungkin ketika Yesus sudah mati lalu ditaruh di kuburan tersebut, mereka berani datang untuk mencuri? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini juga berbicara mengenai soal masalah kalangan murid saja, ya,
ini soal bicara masalah urusan pribadi atau keluarga, ya mungkin bisa dipercaya lah cerita mengenai kematian seseorang ini. Kenapa? Ya karena itu kalangan kecil, susah untuk dibuktikan. Misalnya saya kasih tahu saudara, adik saya yang 3 hari lalu itu meninggal, sekarang dia sudah bangkit. Saudara mau percaya? Susah untuk dibuktikan, bukan? Ya karena ini urusan masalah keluarga saya, kalangan kecil loh. Saudara mau percaya, saudara tidak mau percaya, ya ini yang saya mau kasih tahu. Adik saya 3 hari kemudian setelah dia meninggal, dia bangkit. Kenapa saudara sekalian? Karena ini cuma hanya kalangan kecil, kalangan keluarga saya. Mungkin juga saudara tidak peduli toh, karena ini urusan private lah mereka semua. Ya kita tidak perlu bicara terlalu panjang lebar soal kebangkitan, soal bangkit dari kematian si adiknya itu. Tetapi saudara, kebangkitan daripada Yesus itu bukan urusan private, bukan urusan kalang kecil, cuma 11 murid saja atau urusan keluarga. Kematian Yesus adalah peristiwa publik, melibatkan begitu banyak pihak, yaitu apa? Kerajaan Romawi, mahkamah agama, dan juga pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur. Walaupun kematian daripada Tuhan kita Yesus itu begitu hina, mati di atas kayu salib, begitu memalukan. Tetapi saudara sekalian, kematian daripada Yesus memberikan suatu implikasi. Karena kebangkitannya bukanlah sesuatu yang diam-diam. Bukan juga satu urusan hanya sekitar murid-murid saja atau urusan private. Tetapi seluruh dunia mengetahuinya. Kematian maupun juga kebangkitan Kristus sudah menjadi hal publik dan menggemparkan. Nah, pagi ini saudara, saya mau mengajak kita melihat hubungan kebangkitan Yesus dengan kita sebagai orang percaya berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita membaca pasal yang ke-15 yang tadi sebagian kita sudah baca, kita bisa menyimpulkan bahwa kebangkitan daripada Yesus itu adalah menjadi titik transformasi yang merubah seseorang. Para murid, para pengikut Yesus, waktu melihat Yesus ditangkap, diadili, lalu dijatuhkan hukum mati di atas kayu salib, mereka lari bersembunyi. Kita bisa katakan, ya mereka itu pengecut, mereka itu takut mati. Saudara, kita boleh mengatakan demikian. Tetapi setelah mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, merubah hidup mereka. Mereka menjadi orang yang berani, yang begitu bersemangat, yang tidak takut mati. Tekanan sebesar apapun tidak membuat para murid pengikut daripada Yesus mundur atau berhenti menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Kalau kita ingat, Petrus dan Yohanes suatu ketika dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka diancam, dilarang, dan disuruh tutup mulut. Mereka tidak boleh memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Di Kisah Rasul 4:19 kita membaca apa? Tetapi mereka berdiri dan berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, kebangkitan Yesus harusnya bukan hanya jadi satu kebenaran yang kita pegang dan kita pertahankan, tetapi harusnya mentransformasi kita. Paulus memberikan 4 akibat kalau Yesus tidak pernah bangkit. Kita melihat di ayat yang ke-14, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Tidak ada dasar kita percaya Yesus, bukan? Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, berarti saudara dengan saya hari ini percaya kepada sesuatu yang kosong dan sia-sia. Ayat 15, jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Berarti
Kami pergi kemana-mana mengabarkan apa? Berita hoak. Kami berdusta. Kita berbohong sama orang-orang. Kenapa? Kita bohong. Berita yang tidak benar. Tetapi kami mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Padahal Yesus tidak pernah bangkit. Itulah sebabnya Paulus berkata, celakalah kami. Kami bukan saja berdusta pada orang, tetapi berdusta kepada Allah. Di ayat 17, 18, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semua masih hidup di dalam dosa dan tidak ada jalan keselamatan. Nah saudara, ini hal yang penting. Karena disitulah keselamatan dikaitkan dengan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa saudara ayat 19? Yaitu apa? Buat apa kita ikut Yesus dan terus berharap kepada Dia? Buat apa kita berharap kepada sesuatu yang kosong? Bukannya lebih baik kita cari jalan lain kalau kita tahu jalan ini salah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus benar-benar bangkit. Yesus hidup. Dia adalah satu-satunya jalan buat keselamatan kita yang percaya kepada Dia. Masuk ke dalam ayat yang ke-20, saudara, Paulus memberikan argumentasi positif sebagai lawan dari apa yang dia tulis di ayat 14 sampai 19 kalau Yesus tidak bangkit itu. Dia memulainya dengan berkata, tetapi yang benar ialah. Di sini memberikan kita suatu penekanan, ini berbicara fakta. Bukan hanya soal benar, tetapi lebih pada kenyataan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Paulus menyatakan kalau sifat kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita nanti itu berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang sebelumnya. Alkitab memang mencatat, kalau kita ingat, bukan ada beberapa peristiwa orang mati yang dibangkitkan. Misalnya Lazarus di Yohanes yang ke-11, anaknya Zairus di Lukas 8 ayat 41 sampai 56, anak seorang janda di Naim, Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 16. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada anak seorang janda di Sarfat yang dibangkitkan oleh Nabi Elia. Dicatat di dalam satu Raja 17 ayat 17 sampai 23. Begitu juga ada seorang anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Elia di dalam 2 Raja-Raja 4 18 sampai 37. Tetapi saudara, bedanya orang-orang yang dibangkitkan semuanya itu kemudian mati lagi secara natural. Kebangkitan mereka berbeda dengan kebangkitan Yesus. Sebab kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan sulung. Artinya kebangkitan yang akan diikuti oleh kita orang yang percaya kepada Dia. Bahwa kebangkitan daripada Yesus itu adalah kesatuan atau dia bersatu dengan tubuh kebangkitan dan kemuliaannya sehingga dia tidak mati lagi seperti kebangkitan-kebangkitan yang lain itu. Saudara, di ayat yang ke-23 jelas, karena kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan sulung, maka kita nanti akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya. Dan inilah bagian yang sangat penting disinggung oleh Paulus, sehingga membuat murid-murid mengerti, sehingga mereka lebih mantap, mereka lebih beriman, mereka lebih bersemangat karena mengerti arti kematian orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita juga tahu kalau kematian itu akan datang kepada semua orang, bukan? Tidak peduli dia itu orang baik, mau disebut dia itu penjahat, baik dia itu kaya atau dia orang miskin, tua atau muda, baik dia itu sehat atau dia penyakitan, tetapi kematian akan datang kepada semua orang. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kematian? Atau lebih tepatnya, bagaimana manusia di dunia ini bersikap terhadap kematian? Rasul Paulus menyinggungnya ada 3. Pertama, tidak boleh takut akan kematian. Di ayat 24-28, di situ dinyatakan ya bahwa Yesus akan datang kembali dengan segala kuasa dan kemuliaannya, dan ia akan membangkitkan orang percaya yang sudah menjadi debu dan tulang belulang, dan memberikan apa? Tubuh kebangkitan yang akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Tetapi dia memberikan apa? Tubuh kebinasaan buat mereka yang tidak percaya. Lalu bersama-sama kita yang sudah dibangkitkan itu, kita datang ke hadapan Allah untuk menerima penghakiman atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ketika Yesus datang nanti, saudara, dia akan menghancurkan, membinasakan, menaklukkan semua kuasa yang melawan dan memberontak terhadap dia. Satu hal yang pasti, dia telah mengalahkan maut dan kematian. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh takut akan kematian sehingga kehilangan pengharapan. Yesus pernah berkata di Matius 10:28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ada seorang bapak gereja yang terkenal, yaitu Polikarpus. Pada waktu dia mau dibakar hidup-hidup, dia diberikan satu kesempatan untuk menyangkal imannya kepada Kristus. Kalau dia menyangkal, maka dia akan dibebaskan dari hukuman mati ini. Tetapi apa jawabnya? 86 tahun aku telah mengikuti dan melayani Kristus Tuhanku. Tidak pernah satu kali pun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia yang telah menyelamatkan aku? Sikap yang kedua, saudara sekalian, atas kematian, ada perubahan setelah kematian. Ayat 29, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ini pertanyaan Rasul Paulus di dalam argumentasinya. Nah, saudara lihat, ya sikap yang pertama di ayat 24 dan 28 itu adalah apa? Ditujukan kepada kita. Sikap kita terhadap kematian. Di dalam ayat yang ke-29 ini adalah sikap orang yang tidak percaya akan kematian. Nah, saudara, di ayat 29 ini Rasul Paulus mau menjelaskan satu hal, yaitu apa? Bahwa konsep soal orang yang mati itu dibaptis itu menjadi suatu kebiasaan pada waktu itu, saudara sekalian. Mereka melakukan praktek yang demikian sehingga juga mempengaruhi jemaat orang percaya di Korintus. Maka Paulus mau jelaskan, memberitahukan kepada mereka ini hal yang salah. Memang tidak ada kebangkitan buat orang mati untuk kamu baptis. Karena konsepnya seolah-olah apa? Seolah-olah nanti, saudara, ya ada kehidupan setelah itu. Walaupun mereka tidak tahu setelah kematian kehidupannya itu seperti apa. Ya yang penting pokoknya dibaptis dulu lah. Ya ini orang yang mati ini. Itulah konsep yang ada di kebudayaan Mesir kuno. Makanya
mayat itu dimumi. Lalu juga apa? Mayat-mayat diawetkan itu dilengkapi dengan apa? Harta bendanya dipendam sekalian. Juga ada dayang-dayangnya. Di kebudayaan Cina kuno juga ada, bukan? Kita juga tahu hal ini maupun juga di kebudayaan Yunani. Kenapa? Karena konsepnya hidup tidak berakhir saat kematian datang. Walaupun mereka tidak tahu apa yang ada di balik kematian. Dan Paulus mengarahkan jemaat di Korintus, jangan sampai kamu terpengaruh akan hal ini. Dan yang ketiga, kematian itu adalah akhir dari hidup. Ini juga untuk orang yang tidak percaya. Di dalam ayat 32 bagian yang terakhir, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Nah, itulah konsep orang dunia. Sebab besok kita mati, beres dan selesai. Nah, saudara, ini dilatar belakangi oleh konsep hedonism, yaitu filsafat dari Yunani. Nah, saudara, konsep yang dikatakan Paulus di tempat ini itu juga nyelusup masuk ke gereja, merusak jemaat Korintus tentang kebangkitan. Maka Paulus menunjukkan kesalahan ajaran ini yang sudah mempengaruhi gaya hidup zaman itu dan juga termasuk orang-orang Kristen yang terpengaruh. Bagi mereka, setelah mati ya selesai. Itulah sebabnya selagi hidup nikmatilah, makan, minum, pesta-pestalah. Dan ini tentu konsep dan juga sikap yang salah. Lalu apa pandangan Paulus, saudara? Ayat 30, 31, 32 bagian yang pertama di situ memberitahukan kita, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Ayat 31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Nah, saudara, apa maksud daripada Rasul Paulus dengan ayat yang ke-32 terutama? Apakah waktu dia menuju ke Efesus dia ketemu dengan binatang buas? Ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi ketika dia di Efesus, Paulus mengalami apa? Hampir mati. Bahaya dimakan binatang buas. Yaitu kemungkinan ketika dia waktu di penjara, Paulus hampir dijadikan mangsa binatang buas di arena, ya, di gelanggang sama-sama dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang lain yang ditangkap karena imannya kepada Kristus. Tapi ada kemungkinan lain juga maksud Paulus menulis ayat ini, yaitu apa? Dia berbicara mengenai orang-orang Kristen di Efesus yang dijadikan umpan binatang buas. Yang pasti kita tidak terlalu jelas karena dia tidak begitu jelas menjelaskan akan maksud di dalam ayat-ayat ini. Apakah benar dia pernah mengalami bahaya, maut, dan hampir mati? Walaupun di bagian lain ada, tetapi itu dijelaskan karena kapalnya hampir tenggelam lah dan sebagainya. Nah, saudara, jadi maksud daripada Paulus di dalam ayat ke-30, 31, dan 32 bagian yang A ini adalah apa? Buat apa aku, tim saya, kami mengalami semua kesulitan dan penderitaan itu kalau Kristus tidak pernah dibangkitkan? Ya, kami mengalami itu semua, bahaya. Bahkan juga hampir maut datang kepada kami. Tetapi kenapa kami lakukan itu semuanya? Maksud Paulus di sini, kami itu lakukan karena hanya satu alasan. Kristus sudah bangkit. Sehingga
kebangkitan Kristus itu memberikan kami semangat, tidak lagi takut, bahkan takut kepada bahaya. Sehingga ketika kami memberitakan Kristus yang sudah bangkit itu, dan membawa diri kami menghadapi bahaya, kami rela demi kamu, demi Injil. Tentu tidak ada orang bukan yang mau menantang bahaya ketika bahaya itu datang. Maka tidak heran bukan sekarang ini kita memakai face mask. Kenapa? Sekarang ini kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu ada bahaya coronavirus. Jadi tidak ada satu orang pun yang menentang bahaya. Kalau di dalam situasi normal dan juga pikiran kita normal. Maka Paulus di sini mau menyatakan satu hal, saudara. Kami lakukan itu semua. Walaupun itu kemungkinan yang tadi yang sudah dijelaskan itu kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak terjadi, kita tidak tahu. Tetapi itu dia hadapi. Demi apa? Kristus dan demi kamu. Orang-orang percaya dan beriman. Itulah sikap Paulus. Kebangkitan Kristus harus mengubah kehidupan kita. Kebangkitan Kristus harus membuat kita menjalankan hidup kita ini dengan satu perspektif, yaitu menjadi penata layan daripada Allah terhadap dunia ciptaannya ini. Itulah sebabnya kita juga harus memikirkan lingkungan kita dengan baik. Kita bekerja dengan baik, kita mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing sebagai pengikut Kristus untuk memuliakan Dia. Itulah sebabnya kemudian dia tutup dengan ayat yang ke-33-34. Inilah panggilan Paulus secara serius yang menuntut perubahan sikap dan perubahan etika moral kita. Paulus sangat menekankan kepada jemaat Korintus dan kita semua hari ini untuk merubah sikap dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Ayat 33 dia katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya apa? Kalau hidup kita berhubungan terus dengan gaya hidup dunia ini, ya lama-lama kita akan terbawa, bukan? Kita akan hanyut dengan arus dunia. Kita tidak boleh punya konsep kalau dunia ini adalah tempat tinggal permanen saya. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita diingatkan, kita harus terpisah dari dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia. Bukan sebaliknya, membiarkan diri kita dipengaruhi oleh dunia di sekitar kita. Kenapa? Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Untuk itu, marilah kita menjadi penata layan Tuhan yang baik. Dan tidak punya pikiran kalau kita akan hidup terus di dunia ini. Sehingga akhirnya kita terlena, terbawa arus dengan kehidupan dunia ini. Dan dia tutup di dalam ayat yang ke-34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kita ingat bukan? Kata pendeta Stephen Tong, dosa membuat coronavirus datang. Tuhan sudah melihat pemberontakan manusia. Dan dia memberikan coronavirus ini. Supaya kita diingatkan, supaya kita itu bertobat, supaya kita itu sadar. Dan jangan berbuat dosa lagi. Memberontak lagi kepada Dia. Dan dikatakan juga saudara sekalian yang mengejutkan. Bukannya dia katakan jangan berbuat dosa lagi, tetapi dia lanjutkan dengan satu hal. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa
malu. Nah, saudara, maksudnya di sini apa? Ini adalah suatu kalimat yang memang mengagetkan, bukan? Karena apa? Berarti ada yang datang beribadah, ada orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi dia tidak memiliki apa? Transformasi di dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini bukan dia melawan Tuhan. Mereka mengaku percaya kepada Tuhan. Tapi Paulus mau katakan, engkau tidak mengenal Allah di dalam hidupmu. Kalau sikapmu demikian, itulah sebabnya bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi. Maka coronavirus juga menjadi suatu hal yang mengingatkan kita. Jangan berdosa lagi. Apakah perkataan ini juga menegur kita, menggetarkan hati kita? Hari ini, buat apa kita percaya akan kebangkitan Kristus? Tapi kalau kebenaran dan fakta kebangkitan itu tidak mengubah hidup kita, dan kita nyatakan di dalam menjalani hidup hari-hari kita. Sebagai penutup, di hari Minggu kita merayakan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus. Saya berharap kita membawa firman Tuhan ini di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan renungkanlah baik-baik. Dan saya berdoa kiranya kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus sekali lagi dan mentransformasi total hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai seluruh aspek kehidupan saya. Maka dengan demikian, kita tidak akan pernah takut kehilangan apapun juga. Tetapi akan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi apapun juga. Marilah saudara, kita belajar di tengah-tengah menghadapi tantang iman, kesulitan hidup, terutama di dalam menghadapi akan serangan coronavirus ini. Sehingga kita tetap berpegang teguh pada Yesus yang bangkit dan menjadikan hidup kita hidup yang memberi terang, yang memberi rasa buat orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan memampukan kita, memberikan kita kemampuan untuk menjadi penata layannya yang baik. Baik terhadap waktu kita, terhadap harta benda kita, kesempatan hidup kita, sehingga kita tidak terbawa arus dunia ini. Sampai satu hari nanti, bersama-sama kita dibangkitkan oleh Kristus dan berdiri di hadapan tahta kemuliaannya, menyembah dan memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang kami ikuti, Allah yang kami teladani adalah Allah yang hidup, bukan yang mati. Namun ampunilah kami Tuhan, kalau pengakuan kami tidak sesuai dengan tata cara sikap hidup kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami, mendorong kami hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memegang teguh kebenaran firman Tuhan dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Transformasi ya Tuhan kehidupan kami untuk terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa walaupun ada tantangan, bahkan juga ancaman nyawa. Namun kami mau menunjukkan kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang sudah bangkit itu. Pakailah setiap kami ya Tuhan
menjadi penata layan Tuhan yang baik di muka bumi ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih ya Bapa. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Timotius Ching. Saudara, tiba saatnya kita akan menyisikan berkat yang Tuhan berikan kembali kepada Tuhan. Sebagaimana diumumkan tiap-tiap minggu, saudara dapat memberikan persembahan tersebut entah dengan mengirim ke alamat gereja lokal saudara masing-masing, entah di San Francisco, San Jose, Sacramento, atau San Diego, atau saudara dapat transfer melalui aplikasi Zelle. Dalam warta jemaat tertera nama-nama account dari masing-masing jemaat. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, biar kita belajar memberikan yang terbaik. Marilah saudara kita sama-sama menyanyikan lagu Karena Dia Hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok akan lagi aku takut dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ya hidup. Ku anaknya dipelukannya amat tenang dan senanglah, yakinlah kau dengan imanmu dapat mengharap esok karena Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok akan lagi aku takut dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Hanya dalam hidupku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok akan lagi aku takut dan ku tahu hari esokku, anakku penuh harap karena Dia hidup. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita sisihkan. Tuhan, dalam segala keberadaan kami tetap menaikkan puji syukur kepadamu atas segala berkat pemeliharaan Tuhan yang tak dapat kami hitung. Kami bersyukur bukan saja di dalam kelebihan, bahkan ketika kami mengalami kekurangan pun kami bersyukur. Dan kami bersyukur
dalam segala keberadaan tersebut, Engkau memberikan hati kepada kami untuk menyisikan sebagian dari berkat Tuhan itu bagi pekerjaan misi, bagi pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan di rumah Tuhan. Beri hikmat bijaksana kepada orang-orang yang Kau percayakan untuk mengelola keuangan di gereja Tuhan, agar sungguh dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum dapat memberi oleh karena situasi tertentu. Berkati satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita mencoba untuk menghafal ayat nats dari khotbah kita yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20. Kita akan baca 2 kali berturut-turut. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15:20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Saudara, berikut kita akan memperhatikan warta jemaat kita. Minggu depan, tanggal 19 April, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Sugio Yuwono dengan pembicara Guru Injil Emil Zeng. Untuk jadwal persekutuan doa, harap saudara cek masing-masing di jemaat lokal kalian. Kebaktian dan persekutuan online akan dilakukan hingga bulan April. Harap jemaat dapat berlangganan kanal YouTube IEC dengan mengklik subscribe pada website yang tertera. Kami sungguh berharap untuk jemaat GII dapat secara aktif mengunjungi website kami agar saudara tahu perkembangan dari minggu ke minggu. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Kita akan menaikkan doksologi dan kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Hosea. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah bangkit dan mengalahkan kuasa maut, memberikan kami pengharapan yang kekal, dan juga memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan juga hambatan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya kepada Tuhan kami yang hidup, bukan saja mati, tetapi bangkit dari kematian dan memberikan kita semangat dan kuasa untuk hidup. Bukan hanya hidup untuk sekarang ini, tapi juga memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, menguatkan hidup kami dalam masa-masa menghadapi ancaman daripada coronavirus ini. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kami dapat mengalahkan segala tantangan dan ancaman terhadap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau pulang atau kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, lindungi kami, dan Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menguatkan, menaungi, dan juga menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Doa teduh kebaktian selesai, sampai bertemu minggu yang akan datang lagi.